Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Anda tentunya tidak sabar tol mana yang dimaksud dengan mangkrak lebih dari 17 tahun. Namun sebelumnya admin ingatkan bahwa admin pernah menayangkan video yang dikategorikan dan digolongkan oleh admin sendiri untuk seru-seruan. Di antaranya adalah tol terpanjang di Indonesia, yang sementara ini dipegang di tol Trans Sumatera. Kemudian ada tol paling sabar se-Indonesia Raya yaitu tol Getasi, dan tol paling ribet se-Indonesia yaitu tol Sumatera Barat. Kali ini admin akan membahas tentang tol paling kusut se-Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir buka suara tentang pengalihan pengerjaan jalan tol dari PT Waskita Karya ke Hutama Karya Persero Tbk. Dia menyebut perpindahan pengerjaan tol itu dari Waskita ke Hutama bagian dari upaya konsolidasi kedua BUMN karya itu. Pengambil alihan itu merupakan salah satu bagian dari roadmap bersama Boston Consulting Group. Demikian dikatakan Erick Thohir saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN Jakarta Kamis 25 Mei 2023. Sumber anggaran atas pembangunan tol Bocimi bersumber dari penyertaan modal negara PMN tahun anggaran 2022 yang akan diberikan kepada emiten bersandi saham WSKT atau Waskita. Malangnya dana tersebut ditunda pencairannya oleh Kementerian Keuangan lantaran Waskita tengah menjalani restrukturisasi utang. Kementerian BUMN memastikan penundaan pencairan PMN tidak berdampak buruk bagi pengerjaan proyek infrastruktur yang ditangani perusahaan saat ini. Suntikan anggaran APBN tahun 2022 sebesar 3 triliun itu untuk dialokasikan pengerjaan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung senilai 2 triliun dan jalan tol Ciawi Sukabumi sebesar Rp 1 triliun. Di sisi lain, BUMN Karya sedang mengantongi dua opsi, yakni penggabungan atau merger dan sistem kepemilikan. Erick Thohir mengatakan BUMN Karya menjadi pasien holding dana reksa dan PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA akan dimergerkan. Sementara perseroan di luar PPA dikonsolidasikan melalui skema sistem kepemilikan. PT Hutama Karya Persero disebutkan akan menggantikan PT Waskita Karya Persero Tbk untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi. Hutama Karya yang saat ini tengah fokus melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dinilai memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik. Jalan tol Bocimi ini admin kategorikan sebagai jalan tol paling kusut di Indonesia karena memiliki sejarah dan cerita panjang kali lebar kali luas sehingga urusan jalan tol ini menjadi belut alias belibet dan kusut. Mengutip data Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT bahwa diketahui pemenang lelang investasi jalan tol yang diperkirakan menelan biaya 7,7 triliun ini telah ditetapkan sejak tahun 1997. Namun tanda tangan perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT oleh konsorsium Pukaka baru ditandatangani 10 tahun kemudian atau tahun 2007. Saat itu saham konsorsium terdiri dari PT Pukaka Teknik Utama sebesar 35%, PT Graha Multi Tama Sejahtera 32,5%, dan PT Karya Perkasa Insani menguasai 32,5%. Saham PT Trans Jabar Tol pengelola jalan tol Bocimi. Meski PPJT sudah diteken, namun pekerjaan konstruksi belum juga dikerjakan. Baru pada April 2011, pencanangan atau yang umum dikenal dengan groundbreaking jalan tol Bocimi dilakukan. Namun pekerjaan konstruksinya tak juga dimulai. Pada tahun 2011 juga terjadi perubahan struktur pemegang saham. Grup Bakri menjadi pemegang saham pengendali atas PT Tol Trans Jabar Tol. Komposisi pemegang saham kala itu berubah menjadi Bakri Toll Road 60%, PT Marga Sarana Jabar 25%, dan Pukaka Teknik 15%. Tahun 2014 berubah lagi, MNC Land mengambil alih saham Bakri Tol.
usaha Grup Bakri yang menguasai 5 ruas jalan tol termasuk Bocimi, kemudian berganti nama menjadi MNC Toll Road. Sejak saat itu penguasaan jalan tol Bocimi berpindah tangan dari Grup Bakri ke Grup MNC. Kemudian MNC Land menargetkan groundbreaking ketiga dilakukan pada awal tahun 2015. Sayang hal itu urung dilakukan hingga akhirnya terjadi perubahan pemegang saham lagi. Aduh, udah beli bedah. Tahun 2015, PT Waskita melalui anak usahanya Waskita Toll Road secara bertahap mengambil alih kepemilikan jalan-jalan tol yang dikuasai MNC Land Toll Road. Pengambil alihan dilakukan dengan cara membentuk perusahaan patungan antara MNC dan Waskita yang diberi nama MNC Trans Jawa Toll Road. Kemudian berubah lagi, saham MNC Trans Jawa Toll Road diakuisisi sepenuhnya oleh Waskita Toll Road sehingga anak usaha BUMN ini menjadi pemilik utama sejumlah jalan tol yang di dalamnya termasuk jalan tol Bocimi. Struktur pemegang saham PT Tol Trans Jabar pun berubah lagi menjadi PT Waskita Toll Road sebesar 81%, PT Bukaka Mega Investama sebesar 10,14% dan PT Jasa Sarana menguasai 8,22%. Tidak berselang lama, pada Februari 2015, groundbreaking dilakukan untuk konstruksi seksi 1 Jalan Tol Bocimi dengan rute Ciawi-Cigombong. Groundbreaking kali ini menjadi groundbreaking terakhir karena sejak saat itu pekerjaan fisik jalan tol mulai benar-benar menunjukkan wujudnya. Juni 2016, Jokowi menyambangi proyek jalan tol ini dan memerintahkan pembangunan jalan tol ini segera dikebut. Saat itu posisinya adalah pembebasan lahan hampir 100% dan progres konstruksi sudah mendekati 50%. Meskipun berita santer PT Hutama Karya akan menggantikan PT Waskita Karya untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi, namun manajemen Hutama Karya masih enggan berbicara serta belum banyak berkomentar. Terkait hal tersebut masih dalam pembahasan, ujar EFP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Cahyo Purnomo di Jakarta Kamis 25 Mei 2023.